coblos. Yuk Bangka Belitung, marilah kita sukseskan pilkada yang jurdil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Edi Ismanto di Dialog Ruang Tengah. Bukan Dialog Ruang Tengah, ternyata yo ngupil, yo ngobrol pilkada KPU, karena orang KPU-nya nggak ada hari ini, itu yang berbeda soalnya, ya kan? Tapi ya nggak apa-apa, beliau sudah menyampaikan karena sesuatu dan lain hal, yo ngupil hari ini tidak diwakili orang KPU, tapi ada orang Bawaslu dan TPD Bangka Belitung. Terima kasih ya, Siap. Bang Iskandar. Siap. Oke. Sehat selalu Bang Is. Alhamdulillah sehat. Baik. Ya. Siap. Bang Imam sehat ya. Alhamdulillah sehat. Tidak apa-apa ya, tidak ada orang KPU ya. Enggak. Saya harus disclaimer di awal dulu. Tidak apa-apa ya. Siap. Oke, Soalnya yang punya tuan rumah soalnya yo ngupil ini, Iya, yo ngobrol betul. pilkada. Tapi nanti kalau kita sentil ya mohon maaf gitu. Ya itu jadi sudah disampaikan di awal dulu ya. Jadi pemirsa Bangka Pos, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Imam dan Bang Iskandar soal mencari badan ad hoc berintegritas. Kalau badan ad hoc nih, sejauh ini saya belum langsung ke sana, Bang. Iya. Ya, Bang Iskandar ya, Bang Imam dulu. Saya mau tanya dulu. Kalau kita bicara soal badan ad hoc berintegritas, saya mau tanya, analisa sejauh ini ad hoc kita integritasnya seperti apa? Seperti apa? Ya. Nah, semestinya ditanya dulu nih, prosesnya seperti apa? Oh, Gitu. Kenapa? Kalau keadaan sekarang harus lihat dari prosesnya. Oke. Nah, segala itu berproses ya. Jadi memang mencari sosok yang berintegritas itu kalau seandainya prosesnya baik, ya kan hasilnya baik. Tapi kalau Emang ada proses proses yang tidak baik? nah itu yang kita tidak tahu gitu kan. Apakah misalkan selama ini dari proses membentuk badan ad hoc di penyelenggara itu diawasi tidak oleh misalkan Bawaslu? Bawaslu Kota Bangka Pinang selama ini mengawasi tidak proses? Apakah sudah sesuai dengan prosedur? Oh, terima beres kan? Oh iya, atau jangan-jangan setelah pengumuman kemudian baru ada laporan misalkan ke Bawaslu. Nah, ini kan juga harus menjadi perhatian kita gitu kan, bahwa kita bicara tentang integritas ya lihat dulu prosesnya gitu kan. Kalau prosesnya baik, mudah-mudahan itu kan baik. Kenapa? Bicara tentang proses mencari orang, ini kan rekam jejak yang akan kita lihat. Nah, kalau rekam jejaknya tidak baik kemudian akan menjadi badan ad hoc, apa yang terjadi? Nah, ini yang sangat penting. Jadi kalau kita lihat hari ini ya mereka belum bekerja, iya kan? Badan ad hoc itu hanya di tingkat kecamatan yang baru mengerjakan tugasnya gitu. Oke. Prosesnya. Iya. Coba kita selik-selik dulu. Bang Imam nih. Ya kan? Kira-kira. Sama sudah, gitu. Sebenarnya sindiran lu dari awal tadi kan kira-kira. Iya. Mengawasinya dari awal, Siap. dari prosesnya, atau memang sudah terima beres? Baik, terima kasih. Sebetulnya pembentukan badan ad hoc ini sudah kita kerjakan setelah kami dilantik, terus kemarin di pemilu kemarin sebetulnya sudah pernah kita bentuk, mulai dari Panwascam, mulai dari PKD itu levelnya tingkat kelurahan, dan nantinya ini akan kita juga rekrutmen berkenaan dengan PTPS yang dimana nanti petugas pengawas di tempat pemungutan suara. Sebetulnya di pemilu kemarin sudah pernah kita lakukan, tapi untuk di pemilihan ini juga kami akan melakukan hal yang sama. Nah, ketika kita bicara integritas, yang saya pahami kalau bahasa Latin jadi integritas itu sini kan integer. Integer itu artinya utuh, artinya sempurna. Nah, dalam artian ketika kita bicara masalah mencari badan ad hoc yang berintegritas, maka ada aturan-aturan yang memang harus kami penuhi. Nah, misalkan dalam rekrutmen Panwascam kami tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Iskandar tadi, TPD nih Pak. Jadi kalau TPD ini juga, kami juga diawasi oleh mereka. Begitu. Berarti Iya, Pak. mereka mengawasi Ya, sebenarnya. jadi KPU dan Bawaslu diawasi oleh salah satunya adalah TPD. Artinya ketika kami tidak bekerja sesuai dengan regulasi yang ada, maka ya jika terjadi aduan ataupun laporan, salah satunya yang akan melakukan itu adalah dari unsur TPD. Ini beliau unsur TPD dari unsur masyarakat. Nah, balik lagi berkenaan dengan badan ad hoc sendiri, misalkan saja kemarin kami sudah melakukan rekrutmen dan seleksi Panwascam. Dan alhamdulillah kemarin kami dari 21 Panwascam yang
yang kami tempatkan di 7 kecamatan, karena Panwascam ini ada 3, Pak. Jadi di tingkat kecamatan itu ada 3 pimpinan kecamatan. Artinya karena ini ada 7 kecamatan, maka total semuanya 21. Nah, dari 21 kemarin, 10-nya itu yang existing. Artinya existing itu adalah Panwascam yang pernah bekerja sama dengan Bawaslu di pemilu kemarin. Artinya masih tetap kami pertahankan sesuai dengan apa yang pernah mereka sudah kerjakan pada saat pemilu kemarin. Nah, artinya waktu itu kami... 1 ya? Iya? 1 dari 3 ya? Tidak. Oh, Jadi tidak. total semua itu 10 itu ada yang 3 sebelumnya juga itu sudah maksimal. Begitu. Tapi kita mencari yang lebih maksimal lagi. Makanya dari 10 yang kita pertahankan, akhirnya kami membuka rekrutmen 11. Ya, karena harus 21, maka 11 kami cari. Kecuali kemarin itu yang tidak kami lakukan rekrutmen itu di wilayah Girimaya. Karena wilayah Girimaya itu 3-3-nya existing, Mbak. Oh, the best ibaratnya ya. Ya. The best. Jadi the best. Jadi mereka bekerja secara maksimal saat itu ketiga-tiganya, sehingga ketiga-tiganya juga dipertahankan untuk di pilkada kali Itu ini. proses rekrutmennya memang diperkenankan begitu. Ya, Ya, aturannya. aturan, Memang Pak. tidak masalah begitu. Ya. Tidak. Tidak Jadi perlu kemudian harus rekrutmen ulang all semuanya. enggak. Jadi ada di Kalau Bawaslu beda. ya, dengan kalau di dan KPU beda KPU lagi. Iya, Ah. kan KPU kan nggak ada orangnya. Ya itu tadi Susah kita ngomongnya kan. Iya. Ah. Nah, kalau di Bawaslu kan, tadi kan Ah. tanya ke Bawaslu. Iya. Jadi itu memang sudah aturan yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, yang dimana diperkenankan oleh kami jika memang Panwascam yang dianggap masih bisa bekerja sama dengan Bawaslu untuk pilkada, maka dipertahankan yang namanya existing tadi, Pak. Oke. Nah, tetapi setelah kami lakukan rapat dan sebagainya, akhirnya kami menentukan 10 kemarin yang bertahan existingnya. Artinya 10 yang pernah menjadi Panwascam. 11-nya kami lakukan rekrutmen ulang. Begitu. Oke, berarti maksud saya di proses itu rekrutmen itu memang dibenarkan. Ya, nah dari situlah nanti tadi ketika mereka mengevaluasi dari 21 awalnya kan dievaluasi. Kan dia ada kayak penilaian Oh, ibaratnya iya, gitu ya, betul, ada penilaian betul. ya. Nah itu dievaluasi, kemudian mana yang kira-kira diteruskan, mana yang tidak. Oke. Nah itu muncul dari 10 itu ya. Ya. Boleh tahu nggak item-itemnya? Ya, yang pasti Penilaian yang 10 tadi? yang pertama jelas ya, artinya tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Itu pasti. Artinya kami juga melihat dari sisi itu. Oke. Nah, Pembuktiannya? kami melalui aplikasi di Sipol. Ya, apakah di Sipol itu ketika kita cek nick-nya mereka kira-kira masuk atau tidak? Oh gitu ya. Ya. Jadi Saya belum pernah ngecek, jangan-jangan memang. Oh itu banyak Tapi kan terjadi. kita bisa terjadi kan? Iya, Saya pernah dulu. terjadi. bisa terjadi. Ternyata masuk di pengurus partai apa gitu kan? betul. Apa gitu. Dan Oh, ini iya. kami temukan di teman-teman KPU pada saat rekrutmen kali ini. Jadi Oh ada yang begitu? ada temuan dari Bawaslu Tuh, Kota kan? Pangkal Pinang. Ada. Ya, Berarti artinya baru- itu berarti terjadi pengawasannya. Iya. Karena tadi ketika merekrut itu ada proses. Betul. Nah, proses ini apakah misalkan tadi Bawaslu sudah melakukan apa namanya itu pengawasan. Itu pentingnya gitu. Jadi ketika kita mencari orang berarti kita sama-sama mencari rekam jejak orang. Kalau orang yang berintegritas kita cari, orang yang baik kita cari, ya rekam jejaknya harus kita cari yang baik, betul. Berarti benar-benar kita telusuri ya? Ya. Siap, betul. Satu persatu. Betul. Nah, contoh tadi misalkan tidak berafiliasi dengan partai, Partai politik. Itu politik. wajib itu. Penyelenggara Itu pemilu. berarti peringkatnya di nomor 1. Iya, itu Iya. yang harus betul-betul dan dicek gitu. Kalau seandainya yang bersangkutan itu ada, dia harus klarifikasi. Betul. Ya, itu tadi kan kita nggak tahu bahwa nama kita masuk ke salah satu partai misalkan, dan kita tidak pernah mengajukan apapun. Itu harus klarifikasi. Nah biasanya juga sampai ke pengurus ya. Ya. Gitu. Oke. Itu pernah yang kemarin dapat temuan begitu tidak? Yang di proses yang kemarin? Yang di Atau clear semua? kalau untuk Panwascam kami ya, Iya. di Panwascam dulu nih, di Panwascam terus terakhir kemarin PKD, alhamdulillah. Jadi kami tracking terlebih dahulu rekam jejaknya, apakah pernah berafiliasi dengan partai politik, ataupun misalkan disampaikan oleh Pak Doktor tadi, sebetulnya dia tidak pernah mendaftar sebagai anggota parpol, tetapi namanya dicatut
nicknya dicatut sehingga ketika kami cek gitu ternyata dia adalah pengurus partai politik misalkan saja. Nah, itu pun juga sebetulnya juga sama, Pak. Bagi yang dirasa sebetulnya bukan menjadi anggota partai politik, silakan nanti sampaikan kepada Bawaslu ya, melalui nanti mereka harus ketemu dengan pengurus partai politiknya dan buat surat pernyataan. Nah, dibuat surat pernyataan itu apakah benar yang bersangkutan ini adalah pengurus partai politik atau bukan. Nah, setelah ada surat itu, Pak, kami bukan hanya serta-merta dapat surat itu terus udah. Enggak. Kami langsung telusuri lagi. Kami lakukan masih belum cukup penelusuran. itu? Belum, Pak. Kami Luar lakukan biasa loh, penelusuran. seleksinya luar biasa loh ini. Benar-benar menjaga Karena ini integritas ya. penyelenggara pemilu. Iya, iya, Jadi iya. nggak boleh berafiliasi dengan Enggak, saya pikir kan siapapun. sudah otentik. Dia Ya. sudah ke partai, kemudian bahwa saya tidak punya kan dikeluarin suratnya itu nggak cukup Bawaslu. Iya. Iya. Ngeri. Harus ada pembanding. Jadi itu sih, Pak. Jadi pernah ada di salah satu partai politik dan itu langsung kami temui di kantornya sendiri dan langsung dihadiri juga oleh ketua partai politik itu sendiri. Nah, kami ingin meng-cross-check kembali melalui apa yang sudah kami terima, surat yang ada. Ini karena capnya ini adalah salah satu partai politik itu, maka penting bagi kami untuk check and balances. Cek kembali, kira-kira apakah benar yang bersangkutan ini bukan lagi menjadi pengurus partai politik 5 tahun sebelumnya. Ya, ternyata dari pengakuan dari pengurus partai politik bahwa itu bukan, dia sudah sejak lama tidak lagi aktif di partai tersebut. Dan itu benar bahwa apa yang ada dalam surat itu saya menandatangani. Artinya buktinya jelas. Cap yang dipakai itu memang cap dari partai politik itu sendiri, yang menandatanganinya juga itu adalah dari partai politiknya itu sendiri. Begitu. Luar biasa loh pemirsa. Jadi jangan main-main loh, prosesnya benar-benar panjang dan detail loh ya. Ini benar-benar upaya untuk menjaga integritas tadi ya. Kenapa? Karena ketika misalkan nanti ya yang bersangkutan kita tetapkan menjadi penyelenggara pemilu, tiba-tiba yang bersangkutan itu bisa jadi ya menjadi mesin yang ada di dalam internal. Nah, ini yang sangat berbahaya gitu kan. Nah, kita mencoba bagaimana nanti kawan-kawan semua memahami bahwa proses yang begitu panjang itu sebetulnya mencari orang-orang yang betul-betul jangan sampai salah dipilih gitu. Ya kan? Ini yang kita harapkan. Oleh karena itu saya juga berharap dengan kawan-kawan semua bahwa bicara integritas kita ini kan ada di kita, rekam jejak kita. Yang mohon maaf termasuk tadi baru sipol ya, artinya di politik. Belum lagi kita rekam jejak untuk dilihat tentang pernyataan-pernyataan dia di media sosial. Oh, ini juga sama. Kalau pernyataan-pernyataan yang mungkin mengarah kepada merusak stabilitas keamanan negara, ini sangat penting. Dan itu kita minta nanti biasanya klarifikasi ya dengan Badan Intelijen biasanya seperti itu. Sampai seperti itu loh. Jadi jangan sampai nanti orang yang kita pilih salah tuh. Tapi dengan data yang lengkap seperti tadi, di media sosial seperti apa, di masyarakat seperti apa, itu rekam jejak penting. Jadi orang berintegritas kita cari betul-betul, oh ini bisa kita lakukan keputusan untuk yang bersangkutan. Oke. Nah, jadi kawan-kawan juga, saya berharap sampai hari ini juga, mungkin ke depan ya, mungkin badan ad hoc yang ada di kecamatan atau tingkat desa atau kelurahan ya hari ini, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan itu akan di tingkat kabupaten atau provinsi atau nasional. Nah, ini semua akan dibuka rekam jejaknya itu. Ketika menjadi badan ad hoc seperti apa, atau dia tidak pernah misalkan ya, tidak pernah ngantor, hilang. Oh, itu jadi masalah. Itu masuk juga ya. Kenapa? Jadi pertimbangan juga ya. Ya, kan ada yang sudah tetapkan 3 orang misalkan, terus tiba-tiba yang satu ini jarang ngantor. Itu kan dapat informasi semua nanti ke depan itu. Nah, mungkin yang untuk pilkada yang kita lihat hari ini ya, bagaimana dengan evaluasi ketika di pemilu kemarin? Apakah dia bekerja dengan baik? Enggak, dievaluasi. Kenapa yang bersangkutan ketika rapat datangnya itu sudah terlambat, pulangnya cepat. Nah, itu kan dapat informasi. Hal-hal seperti itu kan bicara integritas kita. Kenapa? Ketika sudah ditetapkan sebelumnya, kemudian dia punya masalah dalam hal ketika dia melaksanakan tugasnya. Nah, ini kan menjadi evaluasi semua. Dan itu menjadi hal yang sangat penting menurut saya. Menjadi poin pertimbangan juga. Oh iya, betul. Bang Imam, itu satu. Siap. Tidak terafiliasi dengan partai politik. Siap. Poin lainnya.
Yang kedua, ya apa namanya yang tadi dikatakan tadi, apakah dia merusak NKRI atau tidak dengan melalui ujaran kebencian atau tidak. Ini juga menjadi salah satu poin juga. Yang berikutnya juga usia. Iya, usia. Maksudnya? Usia juga. Limitnya Misalkan berapa? nih, misalkan di dalam juknisnya usianya 21 tahun. Oke. Maka kita juga ingin memastikan bahwa usia tersebut pada saat mendaftarkan itu usianya harus 21. Pas. Minimal. Ya, minimal pas 21 tahun. Bukan dikurang-kurangi gitu. Misalkan 21 tahunnya kelak 3 hari lagi atau kurang berapa hari? seminggu lagi. Nah, itu Nggak masuk? juga nggak masuk, Pak. Nggak masuk, Pak. Artinya kita, kami bilang tadi, kita lebih selektif lagi. Begitu. Nah, Sebegitu pengaruhnya kah usia? ini juknis, Pak. Oh, juknis. Iya, Nggak, jangan- maksud saya ya tidak ada kemudian ya berapa hari lah misalnya. Oh, 5 salah hari. kalau itu. Nggak boleh. Nggak boleh. boleh. Artinya, Oh. nah ini yang tadi berarti komisioner Bawaslu tidak berintegritas juga. Oke. Artinya apa? Ini bisa memainkan sesuatu. Ah. Padahal dalam Harusnya regulasinya. Bang Is jangan ngomong dulu biar dia dulu jangan. Biar dia kita ngeliat dulu integritas dia gimana. Tapi ini tadi kan sudah bilangnya Iya, bahwa gitu. bahwa ini sudah nggak boleh gitu. Artinya Gini. ini sudah dijalankan. Oh gitu. Ya. Gini. Bagus. Ini pernah Aduh. kejadian, Mbak. Oke. Dalam seleksi yang pernah terjadi ya di salah satu daerah, tapi di pemilu sebelumnya Hmm, ya. ada di Bangka Belitung, ya. Bukan Itu daerah hanya bukan daerah Bang Imam ya. bukan, dan itu bukan di Pangkal Pinang juga, tapi di salah satu kabupaten lah, Oke. gitu. Yang dimana akhirnya masuk ke ruang di KPP, Pak. Mm-mm. Gara-gara berkenaan dengan rekrutmen yang tidak sesuai dengan juknis yang disampaikan oleh Oke. RI. Nah, ini harus menjadi prioritas kami. Jika juknis itu sudah keluar dari RI, maka wajib bagi kami untuk menjalankan. Saya bilang tadi, minimal usia pun itu menjadi suatu hal yang bisa jadi itu terjadinya dugaan pelanggaran secara administrasi. Bisa nggak dilaporkan? Bisa, Pak. Karena itu pernah kejadian ya, Iya. Pak Dokter ya. Di Bangka Belitung juga. Bangka Belitung. Yang laporin? Masyarakat. Dan salah satunya orang yang tidak lolos di tingkat kecamatan. Jadi memang Problemnya aturan- tipis sebenarnya. Iya. Benar ya? Karena mungkin satu hari ini penutupan misalkan. ya. Iya. Tetapi dia besok Ya. baru umurnya 21 itu. Iya. Nggak bisa. Hari pas daftar. Nah ini kan tipis begini nih, Iya. celah bahwa ini termasuk penyelenggaranya pemilunya yang melakukan seleksinya ini nggak berintegritas. Ya. Maka hal seperti ini sangat dijaga. Tidak boleh terjadi negosiasi di Tidak situ. boleh seperti itu. Ada Bang Imam, ada negosiasi kan? Pernah? Enggak. Sejauh ini alhamdulillah Ya mungkin tolong gini, lah gini Bang ya. Imam misalnya. Gini, selain itu juga sebelum kami umumkan, Pak, sebelum kami umumkan juga biasanya kita diberikan ruang kepada masyarakat ya untuk memberikan masukan ataupun tanggapan. Ya. Jadi ada tanggapan dan masukan dari masyarakat jika nama-nama ini kita munculkan melalui website kita ataupun media sosial kita, ternyata ada beberapa nama misalkan saja itu yang bermasalah, dianggap bermasalah oleh tanggapan masyarakat tadi, itu menjadi pertimbangan buat kami. Artinya begini, artinya suatu keputusan itu bukan serta-merta Bawaslu yang menetapkan, tetapi juga ada peran dari masukan dan saran masyarakat. Dan itu penting gitu. Jadi peristiwa juga di Bangka Belitung ya. Iya. Ada Jadi, lagi peristiwa ada. Ini saya tidak sebutkan daerahnya. Jadi sudah muncul nama yang bersangkutan, Oke. kemudian website sudah. Oh, sudah daftarnya dipublish lah ya? Publish. Publish. Kemudian ada masukan bahwa yang bersangkutan terafiliasi dengan, ada yang memunculkan misalkan SK Ya. pengurus partai ya. Iya. Ternyata di awal dia mengatakan tidak, di sipol mungkin sudah hilang, Sudah hilang. tetapi SK itu masih ada Masih muncul. muncul. Dan waktunya masih belum boleh ya yang Iya. bersangkutan. Nah itu juga jadi masalah. Batas minimal 5 tahun. Iya, jadi ternyata dia baru Tapi 3 tentu tahun. itu di cross check kembali dulu kan. Oh iya, Itu tidak pasti serta merta akan diproses oleh teman-teman. Ini memang harus, ya itu tadi butuh proses. Proses ini yang sangat penting menurut saya. Kenapa? Merekrut itu butuh ketelitian, butuh kejelian dan juga, nah ini yang penting integritasnya yang menyeleksi.
kan tadi udah dibilang bahwa kita sudah mempublish rekam jejak, kemudian masyarakat tinggal memberikan tanggapan. Nah, itu kan menarik. Artinya apa? Dibuka secara terbuka untuk melihat bahwa yang bersangkutan layak untuk jadi badan ad hoc. Cuma kadang-kadang kita ini kan tidak kepo banget ya. Itu padahal Indonesia negara terkepo juga. Indonesia, bukan Indonesia. Bangka Belitung yang mungkin. Nah, jadi kadang-kadang ketika sudah dipublish, kemudian tidak ada yang memberikan tanggapan, Dianggap clear. clear kan? Iya. Nah, 3 hari kemudian Baru ada komplain. heboh. Nah, itu komplain gitu. Nah, ini kan pernah terjadi Iya. kayaknya. Oh, pernah terjadi juga Iya. ya? Nah, yang seperti ini kan kita sebagai masyarakat ya, partisipasi kita hal seperti ini kan sangat penting. Oke, oke. Terafiliasi partai politik, kemudian tadi yang kedua apa? Yang kedua, Usia. Usia. Tidak mempertentangkan NKRI. hate speech lah ya, ya, masih media hate. sosial dan Kemo- sebagainya. ya, Yang Dia ketiga, usia. usia. Dan tidak masuk dalam ormas terlarang. Iya, Ormas organisasi terlarang. Begitu. Dari 10, Mm-mm. ya kan 10 the best nih. Mm-mm. Berarti semua ini clear yang untuk 4 poin ini. Alhamdulillah. Kemarin. Ya, alhamdulillah pada saat seleksi Panwascam sebelumnya itu semua karena kami kan juga tadi dikatakan bahwa ketika sudah kami umumkan sebelum kami lakukan wawancara, Pak. Jadi misalkan secara administrasi sudah masuk, itu sudah menjadi tanggapan masyarakat. Terus gitu sudah kita keluarkan. Silakan. Itu sudah berapa banyak tuh? Sudah langsung 21 atau masih 10 atau? Enggak, kalau misalkan kita butuh 2 kali kebutuhan, artinya ada 20 nama. Nah, 20 nama ini kita sampaikan di media. Kita publish dulu ya. Kita publish dulu 20 nama ini, sekaligus kita sambil menunggu juga ada nggak tanggapan atau masukan dari masyarakat. Begitu. Ketika memang ada masukan dan tanggapan masyarakat, itu tadi yang pertama, jika itu ada masukan dan tanggapan masyarakat, yang memberikan masukan, masyarakat misalkan begitu, kami pastikan identitas dari yang melaporkan itu juga akan kami rahasiakan. Sifatnya rahasia, tetapi masukan itu menjadi masukan yang penting sebelum kami menetapkan dan kami plenokan. Nah, artinya dari 10 yang kami akhirnya tetapkan itu, alhamdulillah semuanya menurut hemat kami sesuai dengan mekanisme yang ada. Karena ini tahapannya tadi, Pak. Seleksi administrasinya dulu dicek dulu gitu ya. Setelah dicek, bukan kami juga, Pak, yang menyusun materi, bukan. Jadi sebelum 10 menit kami melakukan seleksi wawancara, itu baru dari RI yang mengirimkan bahan, nanti diteruskan ke Bawaslu Provinsi, nanti Bawaslu Provinsi yang mengirimkan kepada kami. Contohnya misalkan begini, seleksi itu menggunakan komputerisasi. Nah, itu juga sama, Pak. Kami Bawaslu sendiri itu tak tahu menau berapa total jumlahnya, ya, pilihan gandanya berapa, esainya berapa. Karena 10 menit sebelum dimulainya kegiatan itu baru dapat password dari RI, dituangkan ke Bawaslu Provinsi yang mengirimkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, ini bicara proses nih. Sedetil itu. Ya, artinya apa? Butuh memang rentang waktu untuk mencari orang-orang yang berintegritas. Artinya jangan sampai nanti yang kita pilih itu salah. Ini contoh yang disampaikan oleh Bawaslu. Betapa panjangnya proses, termasuk misalkan ketika komputerisasi. Itu kan cuma 10 menit waktunya. Sempat nggak kita untuk berkoordinasi dengan orang lain. Dan ingat juga, setiap komputer itu, kita berdekatan begini itu beda. Soal yang dimunculkan, Beda. mungkin saat nomor 2, nomor 1, itu Bang beda. Imam beda, Ah, Bang ada Iskandar Tiga, beda, nomor dan beda. saya beda. Ya, kita bertiga ini kalaupun dekat, itu berbeda nanti. Iya. Jadi nggak bisa contekan Nggak gitu. bisa contekan, misalkan Doa aja. 120 kita lu berapa gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu yang menarik gitu. Dan ketika kita sudah selesaikan menjawab, Ya, di komputer langsung muncul ya. Anda benarnya berapa gitu. Banyak tidak sebenarnya yang berminat. Alhamdulillah untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang sendiri antusiasme untuk menjadi pengawas, alhamdulillah. Di angka berapa? Kemarin tuh hampir 70-an orang yang melakukan ini. Bahkan yang sekarang ini, Yang Pak. daftar untuk ikut. Ya, daftar untuk ikut. Nah, yang sekarang aja yang kita sedang melakukan rekrutmen untuk
PTPS itu total yang mendaftar itu berjumlah 696 orang. Sedangkan yang harus kami terima sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kota Pangkal Pinang, totalnya 311 TPS. 2 kali lipat berarti. Ya. Nah, saya jelasin juga nih rekrutmen PTPS ya, Pak ya. Nah, rekrutmen PTPS juga sama, Pak. Tapi boleh nggak kalau jangan ke situ dulu? Oh Jangan iya, ke oke, situ siap, dulu, siap. bagaimana? Oke. Kenapa kalau tadi saya bilang kan kalau kemudian Panwascam tadi ya. Siap. Panwascam 21. Iya. 21 dengan proses rekrutmen yang panjang banget, ribet banget. Ya kan? Sebenarnya teman-teman tahu tidak seribet itu? Kalau Siapa? analisa peserta. Pastinya karena begini. Administrasi pun bikin ribet, Pak. Ya, bikin ribetnya mereka harus mengajukan bebas narkoba atau tidak, begitu ya. Terus tes psikologi juga gitu ya. Karena itu salah satu administrasi juga yang harus mereka penuhi. Termasuk juga membuat surat lamaran dan sebagainya. Itu baru administrasi, Pak. Nah, belum lagi nanti setelah administrasi ternyata mereka dinyatakan lulus, bukan serta-merta udah lulus begitu. Ada tahapan berikutnya, yaitu tahapan misalkan saya tadi bilang tes CAT. Nah, tes CAT melalui komputerisasi ya, Pak Dokter ya. Nah, komputerisasi juga bukan hanya pilihan ganda saja, tapi ada esai juga. Esai ini juga nanti akan menjadi pertimbangan kami dalam menjawab itu. Nah, setelah itu ada lagi juga diseleksi lagi CAT-nya gimana, dirangkumlah menjadi berapa orang. Misalkan kebutuhan kami tadi 10, ternyata artinya 20 yang harus kami siapkan orang. Nah, setelah 20 orang ini terpenuhi, kita baru lakukan tes wawancara. Tes wawancara juga ada, Pak, spesifikasi, dan itu spesifikasinya langsung dari RI lagi juga, Pak. Oh, ada standarnya. Ada. Poin-poinnya termasuk. Poin-poinnya yang dibahas berkenaan dengan misalkan tugas dan fungsi Bawaslu. Nah, kita harus tanyakan ini dengan teman-teman yang pecalon ini. Iya. Nah, paham nggak tentang aturan? Aturan berapa yang nanti membahas berkenaan dengan pilkada, misalkan. Nah, itu juga menjadi poin-poin yang nantinya ketika poin-poin ini sudah kita dapatkan di saat wawancara, maka nanti kami plenokan siapa kira-kira yang berhak untuk menduduki kursi tersebut, gitu. Ribet juga ya. Sebetulnya tidak ribet, menurut saya ya. Enggak, tapi maaf Bang, saya potong dulu sebentar. Kemudian kenapa begitu? Saya berpikirnya satu lagi mungkin yang akan menjadi pamungkas dari teman-teman semua ini sebenarnya Panwascam kerjanya berapa lama dan bayarnya berapa ya? Nah, kalau untuk Panwascam sendiri, Kalau langsung ketawa nih lo ditanya ini. kerjanya aja ya. Iya. Kerjanya aja. Kerjanya itu nanti sampai bulan Desember, Pak. Berarti berapa tuh? Berapa bulan nih? Tidak lama lagi ya. Ini udah Oktober, Oktober, November, Desember. Nanti Desember itu sudah selesai. Berarti berapa bulan? 3 bulan? Enggak, mereka sudah kemarin kita Sudah mulai dari bulan dilantik apa? Oh iya, udah di Panwascam. Panwascam itu di bulan Maret atau Sebelumnya. sebelumnya. Sebelumnya ya? Sebelumnya. Setelah pemilu selesai kan Februari selesai. Nah, 2 bulan setelah pemilu selesai kami adakan seleksi itu. Oke. Nah, artinya yang sekarang ini 21 nama ini yang tadi saya bilang 11-nya yang orang lama, 10-nya orang baru. 10 orang baru. Gitu. Yang angka belum? Ini sepertinya besar ya. Lo kan transparan. Kan kita harus transparan. Berapa nilainya? Kan tentu itu juga ada Ya, kalau untuk tingkat kecamatan itu di angka ketua kalau nggak salah 2 juta untuk 2 juta pas. Iya, Untuk pajak pada nanti. ada potong pajak. Ada potong pajak. Pasti potong pajak ya. Terus untuk anggota di angka 18. Setelah beda 200. Ya, sekitar segitu. Tipis-tipis. Ya. Tapi kan mungkin masih ada perjalanan dinasnya kali ya. Ya, biasanya ada Oh, kegiatan-kegiatan lain, lain, lain. misalkan kita melakukan pengawasan begitu. Dan Panwascam juga dia punya anggotanya lagi, Pak. Yang saya bilang tadi ada yang namanya PKD Di tingkat di tingkat kelurahan. Oh, ada kakinya ya. Nah, iya gitu. Nah, PKD ini juga kalau untuk Bawaslu ada totalnya 42 orang. Jadi Panwascam 21 orang, PKD-nya 42 orang. Dibagi 42 ini karena ada 42 kelurahan kita, Pak. Oh, satu kelurahan satu. Satu kelurahan, satu PKD.
Dan itu sama 2 juta. Ketawa lo itu, ketawa. Mau daftar. Sebetulnya kalau untuk masalah angka ini porsinya bukan di porsi pimpinan sih, Pak ya. Oh, gitu. Porsinya lebih kepada sekretariatan yang Ya tahu lah, tapi hal-hal yang umum gitu kan. Jangan yang lain kemudian betul-betul detail, kalau angka udah mulai tuh langsung. Tapi melihat apa ya, semangat teman-teman mendaftar dengan 600 itu kita berikan Nah, apresiasi. itu maksud saya, Bang Bagus. Iskandar. Artinya kan kalau bicara teman-teman bicara integritas tadi, ya kan, memang yang dibicarakan tuh sebenarnya bukan nominalnya, Iya, betul. tapi semangat dia untuk ikut andil turun serta. Nah, ini yang selalu saya sampaikan dengan teman-teman di KPU, teman-teman PPK, kemudian Panwascam, PKD ya, ketika saya memberikan materi kepada mereka. Kita ini mestinya di 2004, teman-teman yang kebetulan di penyelenggara pemilu, ini bersyukur, saya bilang. Kenapa? Kesempatan ini tidak pernah 2 kali, saya bilang. Kan. Dan ini kita adalah pilkada yang serentak, yang pertama kali, yang keseluruhan gitu loh. Nah, kemudian 5 tahun lagi mungkin berbeda itu. Nah, ketika ini menjadi perhatian kita bahwa saya tuh ikut terlibat, kemudian saya ada sejarah yang masuk. Ini penting. Kan ini proses PKD ini kan masih berproses ya. Nah, ini saya harapkan nanti teman-teman juga memberikan semangat ke sana. Artinya apa? Bahwa ketika kita berpartisipasi dengan tinggi untuk menjadi penyelenggara, ini kan termasuk salah satu membangun bangsa. Betul. Iya kan? Nah, jangan sampai kita ngomong-ngomong aja, tapi kita di luar sistem seperti itu. Yuk, kalau kita mau tegakkan, ayo kita di dalam. Fight dong di dalam gitu kan. Nah, ketika di dalam kita tahu, oh ternyata begini rupanya begitu. Ternyata betapa sulitnya menegakkan aturannya harus begini, masyarakat pengennya begini. Nah, ini kan membuktikan bahwa ketika kita ada dalam, kita jadi tahu. Nah, pembelajaran yang sangat penting sebenarnya situ. Jadi kawan-kawan juga ketika nanti proses ini baik, saya bilang tadi ketika proses ini baik, maka dia akan menghasilkan baik. Nah, berikan semangat kepada kawan-kawan. Pendaftaran sudah tutup belum? Kalau untuk PTPS, PKD. Oh, PTPS. Nah, belum? PKD sudah selesai. Sudah selesai. Nah, PKD sudah. PTPS yang PTPS ini kemarin sudah selesai. nah mengawasi. Sudah selesai. Tinggal lagi penetapan. Ini masih tahapan wawancara. Oh, nah itu menarik. Wawancara. Ini menggali semangat mereka. Jadi apresiasi seperti ini sangat penting menurut saya. Kenapa? Tidak pernah akan terjadi 2 kali. Dan ini kesempatan kita hari ini untuk membangun bangsa. Nggak bisa kita yang lain, mungkin yang ini yang bisa. Ketika kawan-kawan di PTPS itu mengawasi, betapa menurut saya itu sudah membangun bangsa dengan mengawasi proses pilkada ini dengan baik. Coba bayangkan itu menjadi sejarah dalam hidup kita, gitu kan. Bila perlu tulis buku dong. Ini lagi kita garap. Jadi itu maksud saya. Jadi teman-teman jangan banyak mengomentar sesuatu yang di luar, tapi ketika diajak masuk dia nggak mau. Nah, ketika kita masuk dalam sistem begini kan kita tahu, oh saya itu harus betul-betul tidak boleh berpihak. Lo tahu kan? Ternyata sebelumnya ya biasa aja kita ya enggak. Nah, itu kemudian ketika kawan-kawan di Badan Ad Hoc hari ini ya sudah terpilih dan sudah bekerja, saya berharap menjaga diri. Ya, menjaga diri. Kenapa? Proses ini semuanya diawasi, ya kan? Bawaslu kita awasi, ya kan? Kemudian kawan-kawan yang tidak netral kita awasi juga. Tugas kawan-kawan juga mengawasi di Bawaslu untuk siapa saja hari ini, termasuk ASN, termasuk saya juga gitu diawasi. Nah, artinya apa? Proses seperti ini kita saling menjaga diri. Karena ketika kita ya, ini yang saya sampaikan ke kawan-kawan, ketika kita menjadi penyelenggara pemilu, semacam puasa hari ini. Coba Bang Ferry, kenalkan dengan si A. Ya, si A itu siapa? Ya pimpinan partai. Kira-kira ketika beliau nelfon, yuk kita ngopi, terima nggak kira-kira? Tapi posisi hari ini kita nih sedang menjadi penyelenggara pemilu. Nggak boleh Bang. Oh, itu nggak boleh? Oh iya. Ya kan? Lo coba kita ngopi. Kita sedang puasa ini menurut saya. Itu jaga integritas, bahwa ketika kita misalkan mohon maaf ketemu seperti biasa, itu nggak bisa menjaga. Kenapa? Oh, ini karena momentumnya ya? Momentumnya. Itu yang kemudian menjadi dinding pembatas kita. Sampai dia SK-nya habis tanggal 31 Desember. Nah, tinggal satunya silakan lah. Mau sampai pagi pun nggak masalah. Tapi pada saat dia SK-nya masih berlaku, dia tetap ada aturan. Itu berlaku untuk semua penyelenggara? Semua penyelenggara. Tidak boleh. Makanya ketika merekrut di PTPS itu, mereka nanti kan akan bertanya itu. Oh, sejauh ini Anda kenal dengan ini, apa yang Anda lakukan? Maka ketika saya dulu menjadi tim seleksi itu, ini
saya melihat semua rekam jejak orang per orang itu sampai nongkrongnya di mana, dengan siapa. Karena nanti ketika misalkan dia ditetapkan, kita akan tetap kontrol yang bersangkutan itu di mana, sampai sedetail itu. Maka kadang-kadang kita yang menyeleksi ini, maksud saya betul-betul dijalankan dengan baik. Kalau seandainya jalan dengan baik tadi itu, ini aman sebetulnya proses itu. Hasilnya itu saya yakin itu bagus kok. Ya kalau riak-riak biasa di dalam ini kan biasa, tapi kita kan menjalankan proses itu dengan sesuai prosedur, itu malah yang harus kita kita jalankan dan kita ikutin sebetulnya gitu. Jadi sampai hari ini Bang Imam sama Bang Iskandar banyak udah menolak tawaran ngopi. Oh ya, saya misalkan saya kan memeriksa mereka, mengawasi KPU saya awasi, Bawaslu saya awasi. Nah, ketika teman-teman ini kan pertanyaan kan kawan-kawan kita semua, Bang. Iya, sebenarnya kan teman lo semua kan. Gitu kan. Oh, Mam, lu mana nih? Gitu kan, biasa kan? Iya. Agak santai kan? Tuh nggak boleh. Iya, jadi kita bisa misalkan ketika di kantornya Bawaslu silakan beliau-beliaunya gitu. Okay. Ada yang menarik, kadang-kadang kita ini kan sebagai penyelenggara juga. Saya kan penyelenggara karena di posisi DKPP. Kita sudah duduk kopi di warung kopi ini, Bang. Terus tiba-tiba ini ada calon datang. Dia kan duduk kayak kita gini gitu. Nah, duduk kemudian beliau cerita-cerita. Gimana caranya Abang supaya ini tidak lama dia di situ? Harus, maaf. Kata-kata itu harus muncul. Karena pada saat itu kita sedang berproses. Nah, itu menjaga integritas diri itu. Kenapa hari ini, Bang? Anda bisa bayangkan CCTV ada di mana-mana. Ya kan, kawan lewat segala macam. Padahal itu dia tidak dalam situasi yang disengaja kan ya? Say hello tapi padahal tetap kan harus menjaga itu. Menjaga dan itu. Kita harus geser. Betul. Ya. Tolong Ibu, selamatkan kami. Nah, ini yang sedang saya coba untuk memberikan contoh ya kepada kawan-kawan penyelenggara, termasuk kadang-kadang kita diundang misalkan seperti ini ya. Saya dengan siapa saja narasumbernya, saya harus tahu dulu. Ini kenapa? Jangan sampai nanti kita datang di depan ternyata narasumbernya tidak kita harapkan bahwa itu akan masuk dalam tim yang kita obrolkan. Wah, itu bahaya itu. Gitu kan, apalagi tayangan live. Nah, saya berharap kawan-kawan semua hari ini kan khususnya Bangka Belitung ya, karena ditonton sebangka Belitung. Yang seperti ini sederhana, Bang. Rekam jejak itulah nanti yang akan menjadi masalah hari kita di kemudian hari. Hari ini sih tidak ngapa-ngapain ya. Ya orang ya sudah, mungkin dirimu lah yang hari ini menjadi penguasa ini. Tapi berapa sih 4 tahun cuma? Ya enggak. Nah, saya berharap penyelenggara pemilu hari ini berkesempatan yang sedikit waktu ini coba gunakan baik-baik untuk membangun bangsa. Jadi Bang Is sama Bang Imam sudah biasa mendengar kalau dibilang sombong lu sekarang. Iya, sudah biasa. Apa boleh buat? Sudah biasa ya. Termasuk saya kadang-kadang di suatu masjid aja sombong amat gitu. Iya. Tapi saya selalu sampaikan, maaf, saya bilang untuk sementara belum bisa. Tapi Bang itu penting, kita omongkan dulu, mohon maaf ya nggak bisa gitu kan. Paham kok. Cuma kadang-kadang kita ini kan bablas ya. Satu udah lama nggak ketemu ya, terusin situ. Tapi masalah nanti. Pernah juga. Bisa terjadi kan, ada terjadi gitu. Imam lebih paham. Karena saya begini Bang, jadi kawan-kawan ini kan terkontrol, saya melihat memandang. Saya memberikan pelajaran yang baik di masa saya jadi TPD. Ya apa? Ya itu tadi, mengingatkan tugas saya itu. Jangan. Kan koridor kadang-kadang kita nih bablas. Ya kan? Malam-malam siapa yang lihat kita? Oh jangan hari ini, 24 jam. Orang melihat kita tuh 24 jam, apalagi Bawaslu, KPU, PKD, Panwascam. Sensinya jadi artis hari ini, dicari. Dicari kebaikannya, dicari juga kesalahannya. Nah, yang banyak nih sepertinya mencari kesalahan, ya kan? Sekarang udah ada belum? Yang diingatkan? Yang diingatkan sudah banyak. Saya mengingatkan, artinya secara person saya sudah bekerja dengan baik. Jangan sampai itu tadi kan masuk ke ranah sidang. Nah, Kawan sebelah udah diingatin belum? Ya? Kawan sebelah udah diingatin. Oh ini sudah pernah. Oh sudah. Sidang. Udah pernah tegur. Beda ini ya. Ada teguran. Iya. Tetapi itu menarik. Artinya penyelenggara juga diawasi. Jangan tidak bisa sembarangan juga. Dan sampai hari ini DKPP RI itu sudah 200-an lebih penyelenggara pemilu diberhentikan. Ini menunjukkan bahwa integritas penyelenggara pemilu itu memang dikedepankan. Jadi artinya baik itu KPU maupun Bawaslu harap kiranya teknis melakukan dengan baik dan mengawasi juga dengan baik. Karena mereka juga tidak boleh sembarangan juga mengawasi, memberikan
Oh ini salah, ini salah. Kalau nggak aturannya Iya. nanti ternyata tidak melanggar, ini repot juga. Bisa di DKPP-kan juga mereka gitu. Iya. Artinya tidak profesional. Jadi di DKPP itu ada beberapa hal yang mungkin perlu dipahami oleh kawan-kawan penyelenggara pemilu ya. Terkait dengan yang di sidang itu tidak profesional. Nah ini, jadi ketika misalkan ada sesuatu kekosongan hukum, nah ini kan butuh yang namanya keputusan ya. Nah ini yang harus dilakukan, ada kajian, Ya. kemudian berjenjang. Jadi kalau memang ada dari Panwascam itu sesuatu yang mungkin perlu didiskusikan, naik ke provinsi, ke kabupaten, Bawaslu Kota Pangkal Pinang, kemudian lanjut lagi provinsi kalau seandainya itu tidak bisa diselesaikan. Jadi berjenjang seperti itu. Nah itu bicara profesional. Kemudian memastikan aturan hukum ya. Ya. Nah ini yang banyak. Jadi ketika kadang-kadang teman-teman penyelenggara memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Nah ini juga karena bisa di DKPP kan. Nah siapa yang boleh melaporkan para penyelenggara pemilu ini? Ya semua masyarakat. Saya penyelenggara pemilu juga boleh itu. Saya DKPP melaporkan mereka juga boleh gitu kan. Kenapa? Karena hak ini adalah diberikan untuk kita semua. Maka penyelenggara pemilu juga kita juga awasin. Jadi masyarakat juga awasin. Mereka bekerja atau tidak sih gitu. Nah ketika bicara bekerja ini kan ada regulasinya. Jangan sampai nanti mereka sudah sesuai dengan koridornya, tapi dikatakan tidak. Itu juga di sidang kan dibuktikan. Bahwa ternyata di sidang itu, misalkan nanti dalam sidang itu ya, itu sudah on the track. Ya kan aturannya ada jelas. Nah, cuma ketika dia dilaporkan itu mungkin menurut pandangan masyarakat dia tidak pada on the track-nya kan gitu. Jadi sangat proses Sedetil itu ya, panjang ya. Iya. Jadi kalau sudah masuk persidangan itu detil, Bang. Itu sampai ke teknis administrasi. Iya. Semuanya ya. Hakim, iya. Jadi makanya seperti proses tadi itu seandainya Majelis sidang. ya ketika dalam proses seleksi PKD kemudian Panwascam itu bermasalah atau yang ada dilanggarnya, tidak misalkan tadi ada yang sudah jadi pengurus partai tetapi tetap dipaksakan untuk itu, nah ini bermasalah nih. Itu dilaporkan. Itu bermasalah kalau ketahuan kan. Lah ya kan semuanya terbuka, sudah di apa ya oleh masyarakat sudah terbuka, kemudian masyarakat sudah nyampaikan, tetapi tidak diindahkan. Oh, tidak digubris. Nah itu jadi masalah. Dan dilaporkan masyarakat, DKPP bisa diberikan peringatan. Tapi selama tidak ada yang menggubris, Nah, nggak apa-apa kan? nah itu tadi kita. Aman berarti ya. Nah, itu masalahnya. Yang seperti ini kita harus care, peduli bahwa penyelenggara pemilu juga ya jangan sampai suka-sukanya gitu. Ya. Nah, makanya saya bilang saya ingatkan kawan-kawan, termasuk hal yang sederhana tadi. Pangkal Pinang ini kan kecil ya Bang ya. Warung kopinya banyak banget. Betul. Ya nah, operasionalnya 24 jam. Kapanpun orang bisa hadir di tempat itu. Calon-calon bisa hadir. Kapanpun, kadang-kadang kita duduk sedang begini, datang dia. Atau tim sukses. Nah ini. Jadi kita harus, kawan-kawan penyelenggara juga harus melihat tim suksesnya. Kan ada SK-nya itu. Kalau yang tidak ada SK sudah masalah. Oh iya iya. Kalau ada Karena SK yang itu, sesuai ya, yang iya, jelas saja yang. misalkan kan gitu, ada A, B, C gitu kan. Dia adalah tim sukses, ada SK. Ketemu beliau di warung kopi. Bermasalah beliau. Dianggap bahwa Walaupun beliau tidak bertemu dengan beliau, artinya sengaja dalam satu warung kopi. iya kan kalau Tidak sengaja kan? iya, tapi satu jaman sengajanya. Tidak sengajanya satu jaman di kursi itu. Boleh silakan, tetapi mohon pamit, Pak. Saya sedang tidak boleh. Walaupun itu teman. Ribet juga ya. Enggak ribet sih sebenarnya, menjaga integritas. Kalau kan saya main warung kopi, ya kan? Iya, Kemudian tim datang, betul. ya kan? Santai nih kita. Santai Kan kita. bukan tujuannya ke saya, Betul. tapi tujuannya ke teman-temannya dia. Cuman dalam satu Nah. wadah lah kita, satu tempat. Masa saya kena? Lah ya itu tadi. Ngomong juga enggak. Yang dibicarakan, saya mau tanya nih. 10 meter dari sana ngelihat kita yang dibicarakan tahu nggak? 10 meter? Kan? Iya, nggak tahu kan? Enggak. Premnya cair tuh barang. Bang, ini yang saya bilang kawan-kawan tadi bahwa yang kita nggak ngapa-ngapain, cuma duduk say hello, tapi yang di sana kan beda premnya. Oke, Bang, memang pernah begitu? Sejauh ini alhamdulillah enggak. Ada yang ngomongin gitu nggak? Enggak. Sejauh ini karena memang tadi ya disampaikan Pak Dokter bahwa jika ada pun ingin koordinasi ataupun ingin konsultasi, ada ruang tersendiri. Apalagi nih momentum pilkada. Jadi tahapan pilkada. Artinya sebetulnya yang mampu membentengi kita kan sebetulnya diri kita sendiri. Ya. Artinya untuk menjaga itu semua
mungkin orang berpandangan, wah udah lama nih orang ini tidak pernah ngopi lagi, ya kan? Memang ada bang, ya teman-teman ngajak ngopi. Ayo Bang Imam. Untuk sementara kita tidak dulu. Itu sudah kita lakukan gitu bang. Pokoknya koridornya adalah karena momentum ini sedang momentum pilkada, itu kecuali, saja ya. Kecuali nantinya sudah setelah selesai, masa pilkada selesai, rekapitulasi selesai, ada gugatan atau tidak. Jika ternyata sudah selesai semua proses ini, maka kembali lagi. Bisa juga bersantai dengan misalkan bertemu dengan teman-teman begitu. Dan itu berlaku untuk semua. Untuk penyelenggara, sampai yang paling bawah. Iya. Jumlahnya ada nggak? Kalau di total, kalau ada berapa? Untuk Bawaslu sendiri nggak? 500 nggak? Nggak sampai. PTPS 300. PTPS saja 311. PKD kita 42. Panwascam tadi 21. Panwascam 21. Kalau Bawaslu sendiri pimpinannya 3. Pimpinannya 3. Tetapi ada sekretariatnya gitu. Tapi sekretariatnya juga sama, Pak. Berarti nggak sampai 500 ya? Ya, nggak sampai. 500 orang ya? Nggak, soalnya saya ngitung bisnis kan. Soalnya kasihan warung kopi 500 nih orang udah nggak boleh ke warung kopi. Untuk sementara. Untuk sementara, Pak. Nah, yang kadang-kadang kawan itu tidak sadar ya. Saya terus saja kadang-kadang kita kan ya malam hari teman ngumpul ya kan, gitu nyantai dipikir ya kan. Terus kemudian ya ada di pojok jauh aja cuma say hello aja lewat. Kita berdiri kan. Boleh silakan, enggak masalah, tapi jangan sampai dia lama dekat kita. Batasannya berapa lama? Ya kalau saya sesingkat mungkin. Karena jangan sampai nanti orang melihat kita lama, pembicaraan sudah lain. Maka saya bilang tadi, frame kita tidak bisa memahamkan orang tuh seperti pemahaman kita. Apalagi penyelenggara seperti beliau-beliau ini. Frame negatif dulu kan. Wah, jangan-jangan ini kayaknya sudah dekat dengan ini, ada informasi apa ya? Ini yang terjadi nih. Saya harus buat story kayak gitu nanti. Selama pilkada berlangsung, saya tidak ke warung kopi, guys. Mohon maaf gitu kan, ada bukan gitu. Tetap ke warung kopi. Cuma ya itu tadi gitu kan. Jangan bilang saya sombong ya gitu. Saya kadang-kadang kan lewat teman-teman calon, Bang ya siap. Kita saya hello, salam selesai. Kalau akan berdiri lama, saya biasanya mundur cepat. Gitu kan. Terakhir mungkin saya lakukan di masjid gitu. Masjid padahal enggak apa-apa ya, padahal masjid itu tempat ibadah. Tapi ketika saya sudah di depan, kemudian di samping saya itu ada calon dan itu tahapan, saya langsung untuk mundur sebentar. Iya, saya harus geser dulu. Sayanya nggak apa-apa, ya kan. Orang yang melihatnya apa-apa, ini yang salah. Kita kenal, kita dekat. Ini yang saya bilang tadi, puasa dulu, Bang. Dan itu kita, ya ini kan budaya timur kita. Bang, terima kasih ini, untuk apa namanya, memangkas silaturahmi. Enggak boleh. Sebentar. Memangkas silaturahmi nih. Kan saya penyelenggara. yang harus, masa saya yang hari ini mengawasi itu kemudian melekat ya? Oh iya, melekat. Kirain ada jam kerja. Enggak, 24 jam. Kami aja nih, Bang. Oh gitu ya? Kami aja nih, Bang, sampai kadang jika memang itu harus kita laksanakan pleno, maka kegiatan-kegiatan semua kami sampai malam, Bang. Sampai malam pun kadang kami baru balik itu jam 2 malam. Nah, saking memang, karena memang di sini kan sudah jelas ya, salah satu persyaratannya adalah bekerja penuh waktu. Gitu. Jadi artinya jika ingin menjadi penyelenggara, sebagai pengawas juga harus merelakan dirinya, Bang. Merelakan sementara waktu untuk fokus dengan tugas yang diemban. Dan karena sifatnya ini melekat 24 jam, maka kita pun harus siap untuk bekerja. Nah, makanya jam, misalkan nih kita ini anak muda gitu, adalah waktu kadang-kadang ingin nongkrong, ya ingin bermusik, ya, kan dan normal lah kan ya, begitu, kerjaan-kerjaan begitu, mau wisata dan sebagainya. Tapi apalagi karena saat ini proses pilkada terus berjalan, itu kita kesampingkan. Kita tuntaskan dulu pekerjaan-pekerjaan kita, karena tadi, Bang, 24 jam kita harus bekerja penuh waktu tadi, artinya tetap kita istirahat, tetapi tergantung dari sejauh mana, apakah memang di situ harus ada yang harus kami kerjakan di malam hari, misalkan kami harus pleno malam itu juga untuk menetapkan misalkan ada dugaan pelanggaran atau tidak, ya udah, maka malam itu juga kami masih tetap berada di kantor. Kadang di kantor itu sampai
jam 12 malam. Nih kadang nih ada nih di sini. Yang kadang kita nongkrongnya di kantor begitu. Nah, Nongkrongnya di warung kopi sebelah itu ya. nah itu pun di sebelah pun kami di warung sebelah ya kadang hanya jika ada tamu ya, tamu undangan begitu, tamu yang memang ada jamuan tamu, kadang biasanya kami geser ke sebelah. Jadi kadang-kadang itu Bang yang memang harus dijaga. Termasuk berfoto juga. Jadi kawan-kawan ya mungkin kena kenal tadi, berfoto juga nggak boleh. Iya. Jadi yuk foto yuk. Nah ini seneng banget kan datang foto. Ini yang Bukan sombong kan? Bukan sombong. Bukan juga keinginan untuk memangkas silaturahmi tadi, bukan. Bukan. Maka saya sampaikan ke kawan, oh ya Pak Is itu nggak bisa dia berfoto hari ini. Dia sudah paham, gitu kan. Karena calon juga, oh dia paham. Kita datang ke tempat tertentu, misalkan seperti masjid, jadi kan kita mau sholat di situ. Bukan itu apa, cuma ketemu aja. Terus kemudian posisinya orang yang banyak, tim suksesnya banyak datang, itu yang harus kita jaga. Nggak apa-apa kita mungkin pada satu kawan kita mempremnya sombong amat gitu. Tapi jaga dari kitanya gitu. Kalau saya begitu. Tapi berarti Bang Is atau Bang Imam lebih senang dibilangin teman sombong amat ketimbang dibilangin cair nih. Ya, itu ya. Kita masalahnya bukan bicara hari ini. Oh gitu. Ini bicara tentang bahwa kita panjang ya? Panjang. Jadi saya selalu sampaikan dengan teman-teman di Badan Ad Hoc Bawaslu KPU, ini bicara bukan hari ini. Bisa nggak kita tuh menjadi contoh untuk adik-adik kita generasi ke depan itu, bahwa yang kita lakukan hari ini seperti ini loh menjaganya. Ini kan nggak gampang loh. Ya kan. Premnya selama ini, mohon maaf ini kita kan Bawaslu ini terakhir ini kan luar biasa menurut saya, ya kan. Artinya apa? Surat ada masalah kemudian dikirimkan ke PPK, dikaji oleh Bawaslu dan itu harus misalkan ulang segala macam. Bukannya hal yang apa ya hari ini. Bawaslu itu memberikan peran yang sangat penting terhadap pengawasan. Dulu mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu Bawaslu tidak begitu menggigit. Bisa dikatakan bahasa macan ompong. Hari ini jangan dong. Karena sudah terkenal berbukti. Salah di teknis, Bawaslu akan mengawasi itu. Perbaikan. Nah itu saya bilang tadi kawan-kawan, kembali ke bahwa menjaga diri tergantung kitanya hari ini. Kalau saya selalu memberikan contoh bahwa saya akan selesai tugas saya, ya kan. Mungkin akan ada orang lain. Bisa nggak orang lain tuh melihat mencontoh, tuh dong, periode kemarin tuh bagus luar biasa menjaganya gitu. Nah teman-teman partai juga akan segan seperti itu gitu kan. Masyarakat juga oh iya, ketika kita nanti mungkin generasi kita selanjutnya akan situ, mereka lihat contoh bahwa periode sebelumnya tuh begini cara mereka menjaganya itu. Nah yang seperti ini kan kita meninggalkan jejak terbaik. Yang bagaimana caranya kawan-kawan tadi mungkin kita dinilai sombong pada saat itu, tapi kehidupan kita kan masih panjang untuk kebaikan. Betul. Untungnya ya pesta rakyat itu 5 tahun sekali. Kalau tiap tahun kan capek kan. Iya kalau harus puasa dulu. Iya dong, kan lumayan lama kan, lumayan lama. Tapi Bang Imam, kemudian apakah konsekuensi ini tersampaikan kepada Badan Ad Hoc semuanya? Iya. Dan mereka tahu itu. Dan mereka tahu itu. Pertama misalkan kayak Panwasyam kami ada 21 orang tadi, mereka pun juga mengetahui dan memahami kerja-kerja mereka. Ya, konsekuensi ketika mereka melanggar juga mereka sudah tahu? Sudah tahu. Dan itu siap pun coret gitu? Iya, biasanya diberhentikan. Udah tahu ya? Bisa diberhentikan. Tapi sebelum diberhentikan ada mekanisme check and balances tadi dong, gitu kan? Klarifikasi apakah benar atau tidak, kejadian-kejadian seperti apa. Nanti setelah ternyata kita dapatkan ini menjadi suatu hal yang menjadi pelanggaran, maka kami dari jajaran Bawaslu melalui rapat pleno nanti akan menetapkan jika memang itu melanggar. Pasti itu akan kita copot ataupun kita ganti. Begitu. Ada pernah mungkin mendengar atau mengetahui dari teman-teman Badan Ad Hoc yang kemudian berkonsultasi, Pak Ketua, ada nih begini-begini gitu. Ada? Pasti ya, setiap sejauh kali ini ada tidak? Ya, setiap kali kegiatan makanya Panwascam itu kan bagian dari kepanjangan tangan Bawaslu. Ya. Karena sifatnya hierarki berjenjang, ada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi, ada Bawaslu Kabupaten Kota, ada Panwascam, PKD, dan terakhir PTPS. Semua itu memiliki ruang koordinasinya, Bang. Makanya misalkan saja Panwascam jika ada laporan di Panwascam, maka berkoordinasinya dengan Bawaslu Kota Pangkal Pinang.
Misalkan saja di kelurahan, PKD kami bilang tadi ada 42 orang tadi, ternyata di kelurahan itu pun ada laporan, maka PKD mengkoordinasikannya Ke dengan Panwascam. Panwascamnya. Panwascam nantinya jika memang itu belum clear, maka sampaikan dengan Bawaslu Kota Pangkal Pinang. Nah, Bawaslu Kota Pangkal Pinang belum firm dengan hasil keputusan, maka kita berkoordinasinya dengan Bawaslu Provinsi. Ternyata belum juga, kita harus koordinasi Langsung ke RI langsung kita. ke RI. Itu artinya sifatnya berjenjang yang dimana sebelum kita memutuskan secara lembaga, maka perlu ruang koordinasi tadi. Mungkin Pak Dokter di DKPP ya, DKPP kan pasti melihat misalkan dalam fakta-fakta persidangan itu bisa dilihat tuh Pak. Proses. Iya. Dan alhamdulillahnya waktu kemarin kami di Mahkamah Konstitusi, alhamdulillah Pak, Bawaslu diapresiasi oleh Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu membantu kerja dari Mahkamah Konstitusi. Tapi sejauh ini, sampai hari ini, Siap. kan sudah masuk tahapan kita ya ini ya. Nah, ada tidak yang kemudian dari teman-teman yang paling bawah, kemudian yang menyampaikan sesuatu hal yang sifatnya, karena mereka kan ujung tombak nih, di depan, Siap. pasti rayuan-rayuan di luar sana pasti lebih menggoda kan? Siap. Nah, itu ada tidak? Bang Imam? Pasti ada, misalkan saja berkenaan dengan daftar pemilih, ya daftar Oke. pemilih. Oh, udah ada yang rayuan gitu ya? Bukan rayuan ya, Oh, bukan. maksudnya ditemukan. Oke. Karena kami ini kan pengawasan. Salah satunya juga berkenaan dengan daftar pemilih. Nah, ini kan daftar pemilih tambahan dan sebagainya. Itu pun juga sama, Pak. Nanti dari Panwascam berkoordinasi dengan PPK, begitu ya. Nanti dari teman-teman PKD-nya berkoordinasi dengan PPS-nya. Nah, itu pun dilihat, Pak. Daftar pemilih itu kira-kira benar atau tidak? Ada atau tidak orangnya? Makanya kami ada yang namanya patroli kawal hak pilih. Nah, patroli kawal hak pilih ini kami random. Apa yang sudah kami dapatkan data di tingkat kecamatan pun kelurahan, maka kami akan laksanakan patroli kawal hak pilih. Nah, di patroli kawal hak pilih ini kami lihat kira-kira benar atau tidak. Misalkan rumah tersebut sudah tercoklit atau belum. Oke. Datanya jelas valid atau tidak, benar nggak orangnya ini. Itu door to door. Door to door, Pak. Wajib ya. Wajib. Bahkan mohon izin, kami jelas selalu menyampaikan bahwa Bawaslu bersama sahabat disabilitas. Oke. Enggak yang tadi, yang rumahnya tercoklit atau belum? Itu Ya. bisa dicek. Bisa dicek. Karena di situ ada stiker coklit, Pak. Oh, rumah saya nggak ada ya? Loh. Wah ini. Ini benar nih, ini benar. Enggak, mungkin rumahnya itu enggak masuk dalam RT. Enggak, tapi saya benar. Siapa? Kan harusnya ditempel dong berarti. Oh ya. Hmm. Nah ini Saya ya. nggak ada yang nempel. Nah, makanya Apa karena saya nggak ada di rumah ya? bisa jadi begitu, Pak. Jadi ada pantarlih biasanya datang ke rumah, ternyata di rumah tersebut kosong. Ada juga. Oke. Ya, dan seharusnya misalkan pun ternyata sampai detik ini belum ada yang merasa tercoklit rumahnya, diperkenankan untuk melaporkan. Ada Jadi saya dong harus aduan. lapor. Posko aduan, ataupun misalkan sampaikan ke RT setempat, nanti dari pihak biasanya ini yang ngurusin ini teman-teman dari KPU ya. Oh iya. Nah, karena yang ngurusin masalah pendataan itu, kami hanya mengawasi berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman. Itu tadi salahnya ya. Acaranya yo ngupil, KPU-nya nggak ada. Biarin Kita KPU. sentil nih ya. Iya. Menarik sebetulnya di situ. Iya ya. kan harusnya tadi kan begitu. Makanya, mohon izin, ini kita bicara masalah aturan, Pak. Betul. Ya, jadi memang aturan pembentukan badan ad hoc di teman-teman KPU itu kan juga sudah jelas di dalam PKPU 8 tahun 2022 dan keputusan KPU di 476 berkenaan dengan pembentukan badan ad hoc. Nah, salah satunya itu juga kita melihat komposisinya juga, Pak. Salah satunya juga berkenaan dengan persentase 30% perempuan. Nah, ini juga kami awasi juga, Pak. Jadi Bawaslu itu bukan hanya Bawaslu sendiri yang harus memahami konteks perbawaslunya, tetapi Bawaslu juga harus memahami konteks PKPU yang sudah dituangkan oleh KPU dalam peraturan KPU. Begitu. Jadi kami bukan hanya membaca perbawaslu dan panwas kami, 29 orang itu terindikasi pengurus partai politik. Nah, dan itu disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Kami dari Bawaslu pasti akan mengirimkan surat imbauan ataupun saran perbaikan kepada teman-teman di jajaran KPU.
Pernah kejadian waktu itu rekrutmen berkenaan dengan PPK dan PPS. PPK dan PPS-nya ya. Iya, ada aduan masuk ke Bawaslu Kota Pangkal Pinang. Kami lakukan kajian, ya, kami mintai keterangan. Yang kami mintai keterangan, KPU-nya kami datangkan, Pak. Kami undang KPU untuk hadir dalam klarifikasi itu. Termasuk orang yang di... Ya, jadi ada yang pihak pelapor dan pihak terlapor. Nah, kedua-duanya ini harus kami mintai klarifikasi dulu. Oh, ya. Benar atau tidak, terus pandangan KPU-nya bagaimana dalam melakukan seleksi, begitu. Nanti yang terlapornya juga kami mintai klarifikasi, apa yang sebenarnya terjadi, begitu. Sehingga setelah kita temukan itu, terbukti misalkan saja, maka kami mengirimkan surat kepada KPU. Akhirnya terakhir kemarin kami dapat informasi terjadi pergantian untuk di jajaran PPK dan PPS. Nah itu tadi, jadi badan ad hoc yang berintegritas tuh kita lihat dari situ mulai proses. Nah tugas Bawaslu juga yaitu memang tugasnya yang mengawasi proses yang ada di KPU. Maka saya katakan tadi bahwa memang prosesnya ribet amat ya gitu. Tapi kan ribet itu kita kan mencari orang penyelenggara pemilu yang memang betul-betul bisa kita percayai gitu kan gitu. Jadi seperti ini misalkan tadi terevaluasi dan sudah jelas gitu ya. Ini kan akhirnya tercoreng penyelenggara pemilu kita kan. Wah ini jangan-jangan sudah catatan dia kan? Iya. Catatan dia. Nah makanya ketika dia menjadi penyelenggara maka dia harus netral. Ya memang tadi seperti tadi ya ngopinya juga sudah dikurangin gitu kan. Kemudian untuk sesaat kok. Tidak lama nah gitu itu kan. quote-nya sebenarnya Ya, untuk sesaat. Nah, ketika itu kan. proses tahapan. Iya. Gitu aja. Kalau udah itu udah normal kan? Normal aja Ya. kita ketemu biasa aja gitu. Cuma kan tahapan ini kan kita tidak boleh apa namanya ya duduk berlama-lama juga nggak boleh gitu. Ya. Dikirim undangan misalkan yang undangnya DPC Partai X gitu kan. Wah undangan karena dia anaknya nikah gitu kan. Ini juga hati-hati ini. Iya. Nggak boleh. Gitu kan. Nah itu tadi hati-hati. Kalau ketika kita hadir, kita diundang loh. Wah ini kayaknya yang kedatangan ini banyak orang partai nanti. Saya ini akan bermasalah. Kita yang tahu. Si A ini akan dihadirkan oleh orang-orang ini. Kita yang tahu itu. Kita mohon maaf, Pak. Saya mohon maaf tidak bisa hadir. Tidak ada salahnya WA kok gitu. Saya banyak kita undangan juga nggak saya hadiri kok itu. Kenapa? Kayak khawatir. Tapi abang nggak merasa berdosa kayak gitu ya? Ya kan kasih tahu. Nah, kita mohon maaf untuk kondisi saat ini kan. Tahu bagaimana? Ya memang itu Pasti tadi ya, dosa tidak- juga. Ngeri kalau ada dosa. karena memang itu tadi kita kan menjaga diri kita gitu kan. Kalau bisa itu saya bilang tadi bahwa kita melakukan ini bukan untuk siapa-siapa. Oke lah hari itu kita dikatakan ya, tidak sombong lah mungkin ya. Tapi ini kan demi kebaikan Iya, bersama. tapi itu kan tidak terlepas ya. Ya. Karena memang ya namanya Posisi juga, kita hari ini posisinya ada lagi kayak gitu SK, kan. terus kemudian penyelenggara pemilu gitu kan, dan ini sedang tahapan, kan gitu, menyelenggarakan kira-kira ya itu tadi. Tapi itu nggak berlebihan nggak bang ya? Enggak ya? Enggak, karena itu bicara Normal itu ya, integritas, Bang Imam? iya. Ya. Itu normal ya? Ini pun juga disampaikan oleh DKPP RI. Jadi memang juga selain Bawaslu RI mengadakan koordinasi, rapat koordinasi begitu, DKPP RI juga melakukan hal yang sama untuk menyampaikan kepada jajaran KPU maupun Bawaslu. Nah ini nanti dalam waktu dekat ya Pak Dokter ya, di bulan November Bawaslu seluruh Indonesia itu diundang oleh DKPP. Nah itu juga sama Pak, untuk berbicara, mengingatkan berkenaan dengan integritas di lembaga penyelenggara. Jadi memang tugas kita di DKP itu mengingatkan aja gitu. Nah saya kebetulan dari daerah, wilayahnya ke Bangka Belitung, yaitu kesempatan saya ketika ada acara bertemu dengan kawan-kawan misalkan di kegiatannya KPU, saya selalu ingatkan, kemudian di Bawaslu juga diingatkan. Nah ini kesempatan saya gitu menyampaikan bahwa bagaimana integritas itu dijaga, profesionalitas itu dijaga. Karena itu kembalinya ke kita, gitu saya bilang gitu. Hari ini bolehlah Anda menjadi panwascam, tapi bisa jadi suatu saat Anda akan mendaftarkan diri jadi komisioner KPU atau Bawaslu. Ya. Apakah rekam jejak tidak dicari? Akan dicari. Maka saya bilang tinggalkan jejak terbaik, ya kan? Jaga diri kitanya. Maka tadi mungkin saya bilang sombong amat, ya nggak, biarin aja nggak apa-apa. Setelah ini kan nggak sombong. Ya. You mau ngopi ke habis-habisan silahkan aja. Saya sih nggak jadi masalah. Bang Is kalau itu, cuman yang di masjid tadi saya ada masalah. Ya, saya hanya menjaga itu. Iya. Ya, karena Takutnya nanti Bang Is dimarah Pak Haji.
Karena kadang-kadang kita ya duduk. Hari ini kan dengan teknologi kan orang bisa merubah. Iya. Ya kan? Foto disanding sama foto aja bisa pelukan. Itu yang saya khawatirkan. Teknologi itu luar biasa loh. Tapi Ya kan? saya nggak menyangka sampai sespesifik itu. Iya, siapa? Saya pikir ya udahlah, memang ketua Bawaslu, kemudian Bang Is dalam tim pemeriksanya, ya kan, ya biasa. Kan kita tahu porsinya. Tapi Siap. kalau sampai sedetil itu, Betul, Pak. biasa-biasa pakai masker ya. Kopi pakai masker baru kopi. Iya, Pak. Kadang-kadang teman ngajak ngopi, misalkan ini ya, teman kita ngajak ngopi, dia bukan orang partai. Saya tanya dulu, yang datang siapa aja? Cuma segitu loh. Ya datang, segitunya, Bang? iya. Karena kawan kita ini juga jangan-jangan dia berkenalan dengan kawan-kawan kita di partai. Jadi ketika dia ngajak ngopi, saya tetap tanya, yang datang ini siapa aja nih? Kita berdua atau ada yang lain? Ya, Yang si lain tuh A siapa dan si gitu B. kan? Wah, ini saya bilang saya nggak bisa. Dan itu pernah terjadi, saya nggak mau datang. Saya bilang kalau yang datangnya ini karena dia orang partai. Saya bilang saya nggak boleh. Hari ini saya sedang tahapan. Dan itu saya tolak untuk, mohon maaf, mungkin bagaimana ini sombong amat. Enggak, bukan sombong, kita jaga betul, maksud saya bahwa rekam jejak kita itu akan dilihat oleh orang lain gitu. Kalau penyelenggara pemilu sudah tercoreng, apa hasilnya nanti? Kan begitu. Jadi menjaga itu paling berat sebetulnya. Tapi pasangan nggak ada yang protes? Iya. Istri misalnya. Wah. Ayo nggak nongkrong-nongkrong, Bang. Yang sudah punya. Hah? Yang sudah punya. Ya kan abang, saya tanya dulu, Ya. kalau sebelah nanti dulu. Kalau sebelah nanti dulu, kan yang ini dulu. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Saya punya. Nggak protes, ya? Ibu Tidak. ngerti? Yang Ibu jelas atau saya. anak-anak ngerti? Ya, yang jelas saya itu bawa kunci. Oh gitu ya? Ya. Jadi untuk dapatkan kunci rumah, Ya. pulang 24 jam itu kan enggak gampang. Pasti. Iya kan? Kita edukasi Nah. sebelah kan? Artinya kepercayaan itu sudah Iya. betul. Jadi kan kita Iya. ada teman-teman dia mengerjakan sesuatu itu di penyelenggara ini kan berselesai jam 11. Bang, bisa enggak kita ketemu untuk diskusi? Mereka mungkin memiliki sesuatu yang bermasalah Ya, gitu pengen ya, didiskusikan, terkait dengan regulasi segala Iya. macam. Biar tidak salah ya. Iya. Saya berikan porsi untuk itu. Oh, saya punya waktu di jam 11. Istri saya kadang-kadang bilang, mau kemana? Ini ada yang mau konsultasi di penyelenggara pemilu, namanya si A. Ya saya tetap di Pangkal Pinang, tidak kemana-mana gitu kan. Cuma kadang-kadang pulangnya sampai jam 2 juga gitu, jam 3. Karena memberikan advice itu. Kesempatan saya untuk memberikan kebaikan untuk mereka, saya pikir inilah kesempatannya. Karena mungkin saya akan selesai pada waktunya sebagai TPD. Iya. Kalau sudah selesai, ngapain lagi? Kan tidak ada lagi. Baru bebas ya? Bebas. Tetapi kan ketika kita posisinya sedang memegang jabatan seperti ini, ada diberikan amanah, saya coba untuk maksimal berikan terbaik pelayanan kepada kawan-kawan semua penyelenggara. Dan saya semuanya saya berikan open. Oh, si A dan si B, bagi saya semuanya sama. Hari ini penyelenggara, kita sama-sama penyelenggara, yuk kita berikan terbaik, itu aja. Siap. Oke. Jadi clear semua kita, ya. Bagaimana sulitnya mencari badan ad hoc yang berintegritas. Quote-nya adalah integritas. Iya. Jadi bagaimana begitu kita harus menjaga ini, kalau mengambil apa yang disampaikan oleh Mas Imam adalah ini utuh. Ini satu kesatuan utuh. Disiplin ada di situ, ya kan? Kekuatan kita semua di situ, prinsip kita ada di situ, nggak tergoyahkan. Integritas, karena kita penyelenggara. Ya, tidak mudah digoyahkan Ya, oleh tidak mudah. sesuatu Walaupun yang banyak yang menggoyahkan. Oh iya, betul. Rayuan banyak di mana-mana. Sangat. Kan jadi penyelenggara kan bisa jadi artis tuh. Oh, iya. Dicari-cari, apalagi Abang- tahapan. Abang banyak yang dirayu juga. Baik, pemirsa Makamas, terima kasih sudah ngobrol panjang. Ternyata waktu kita sudah habis, sudah hampir lebih dari 1 jam, ya kan? Apapun itu, sekali lagi teman-teman yang memang sekarang sudah menjadi badan ad hoc, lakukan semuanya sesuai dengan tupoksinya, jalankan semuanya dengan penuh semangat. Yang paling penting integritasnya dijaga. Ya. Sebelum saya tutup, saya mau masing-masing narasumber saya membuat closing statement yang masing-masing. Ya. Jangan yang senior, junior dulu. Siap. Nah, Keren nih. oke. Silakan, Bang Imam, kesini Bang Imam. Oke. Kalau kami dari Bawaslu Kota Pangkal Pinang sesuai dengan apa yang menjadi terus kami gaungkan, poinnya 1, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke. Tepuk tangan dulu kita. Ini kalau yang habis Mas Imam, baru Bang Is, ini agak panjang. Ada Agak kalem nih, menyejukkan ini. Oke, Oke, baik. monggo Bang Is.
Terima kasih. Tim pemeriksa daerah DKPP RI merupakan perpanjangan tangan dari DKPP RI untuk memantau kode etik para penyelenggara pemilu yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini. Saya berharap kepada seluruh penyelenggara pemilu, mulai dari provinsi, kabupaten, sampai dengan tingkat TPS, untuk menjaga diri, menjaga integritasnya, dan jangan sampai kita melanggar aturan dari penyelenggaraan pemilu. Jadilah penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan dipercaya oleh masyarakat. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan lagi juga. Karena closing statementnya mereka sudah sesuai dengan kompetensinya masing-masing, saya closing dengan ya biasa-biasa aja. Karena kalau saya bebas mau ngopi dengan siapa saja. Walaupun saya juga sering, saya begini-begini, walaupun saya berada di posisi yang sebagai jurnalis begini juga sering dibilangin gitu. Pantang kalau saya nongkrong dikit, cair nih, gitu. Cair nih. Apanya yang cair? Cair. Cair. Jangan bicara soal cair. Nggak ada cair-cair itu. Baik pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, usai sudah, yuk ngupil ya. Yuk ngobrol pilkada. Ini punya KPU kota. Luar biasa. Tapi orangnya nggak ada. Jadi ya mohon maaf ya. Saya Edi pamit undur diri. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Pada Tuhan mohon ampun yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk Bangka Belitung, marilah kita sukseskan pilkada yang jurdil langsung umum bebas rahasia. Yuk Bangka Belitung, saatnya kita memilih. Ayo gunakan hak suara kita di bilik suara. Yos, pradik sekaban, yang tua yang muda, semua orang Bangka Belitung. Jangan lupa hari Rabu tanggal 27 November 2024 kita gunakan hak pilih kita. Kita pergi ke TPS.